Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi mengenai pengujian produk. Pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Pengujian produk dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Jadi, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Bagi produsen, hasil pengujian produk berguna dalam pengarsipan dan untuk mendapatkan hak paten atas produknya. Selain itu, pengujian produk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru. Data hasil pengujian produk dapat digunakan sebagai rujukan agar mendapatkan lisensi untuk proses produksi dan penjualan. Tujuan pengujian produk. 1. Memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi, regulasi, dan kontrak sesuai produk. 2. Memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. 3. Menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjamin mutu. 4. Menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. 5. Sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk. 6. Sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. 7. Sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. 8. Membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. 9. Membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produk. Selanjutnya, kegunaan pengujian produk. 1. Meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. 2. Produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. 3. Dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. 4. Memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama, merek, kualitas kemasan produk. 5. Dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. 6. Memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Pihak yang berperan dalam pengujian produk.
A. Pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk. Pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan suatu rangkaian standar secara nasional, yaitu SNI. B. Perusahaan. Peran perusahaan dalam pengujian produk yaitu menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. Produsen dapat menerapkan beberapa standarisasi, baik yang bersifat fakultatif ataupun standar wajib. C. Organisasi konsumen. Peran organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Ketika pemerintah dan produsen tidak menetapkan standar kualitas suatu produk, maka organisasi konsumen beranggapan bahwa kualitas merupakan hal terpenting bagi konsumen. Selanjutnya, persyaratan pengujian produk. A. Pendekatan sistem. Metode dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar sehingga setiap produk yang sejenis diuji dengan menggunakan cara yang sama, termasuk dalam hal-hal sebagai berikut. 1. Produk yang disiapkan harus sama, baik kemasan dan pengkodean. 2. Kuesioner yang diajukan harus sama. 3. Rencana sampling yang sama. 4. Metode preparasi dan tabulasi data dilakukan secara sama. B. Data normatif. Pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk membangun database normatif sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai. C. Perusahaan peneliti yang sama, ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan pengujian produknya. Hal ini merupakan cara satu-satunya untuk memastikan semua uji. C. Perusahaan peneliti yang sama. Ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk memastikan semua uji produk dilakukan dengan cara yang persis sama. D. Uji lingkungan nyata. Adalah pengujian produk yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat nantinya produk tersebut akan digunakan. Jika produk tersebut digunakan di kantor, maka produk tersebut harus diuji oleh orang-orang yang bekerja di kantor. E. Populasi sampel yang relevan. Sampel merupakan variabel penting dalam pengujian produk. Apabila produk baru atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah, maka sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar tersebut. F. Variabel kritis. Kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen dan bukan dari produsen. G. Tindakan konservatif. Rumusan produk mapan sebaiknya tidak diubah tanpa melakukan pengujian dan evaluasi terhadap formulasi baru. Bila produsen telah yakin memiliki produk yang lebih baik, usahakan untuk memasarkan ke wilayah pemasaran yang terbatas selama periode tertentu. Hal ini bertujuan untuk melihat siklus pembelian produk berulang. Selanjutnya, didistribusikan produk ke semua pangsa pasar. Semakin kecil pangsa pasar, akan semakin besar pula resiko yang bisa diambil dengan formulasi baru tersebut. Pengertian standarisasi dan sertifikasi produk. Istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang memiliki arti satuan ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata.
Dalam arti yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan maupun proses. Standarisasi diimplementasikan pada saat sebuah perusahaan menghasilkan dan mengeluarkan sebuah produk ke pasaran. Menurut ketentuan pasal 1 angka 2 PP nomor 102/2000 tentang standar nasional, standarisasi adalah proses perumusan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai penetapan norma dan aturan mutu produk yang ditetapkan bersama dengan tujuan menghasilkan produk dengan mutu yang dapat dideskripsikan dan diukur dengan perolehan mutu yang seragam. Sedangkan pengertian sertifikasi menurut pasal 1 angka 11 PP Standar Nasional adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan jasa. Lebih lanjut, pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa pengertian sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personal telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional. Untuk menetapkan standar pengujian produk, tentu harus ada pakem yang bisa diuji secara universal dan harus membawa manfaat secara teknologi, ekonomi, dan sosial. Pada dasarnya, standarisasi harus memuat dua hal, yaitu standar teknik dan standar manajemen. Standar teknik adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan meliputi bahan, produk, dan layanan. Jika bahan, produk, atau jasa gagal memenuhi satu atau lebih dari spesifikasi yang berlaku, maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi spesifikasi standar. Sedangkan standarisasi manajemen adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen, dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha, serta keuangan. Standarisasi nasional merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen produk dalam negeri. Melalui regulasi teknis yang berbasiskan standarisasi dapat mencegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu dan berbahaya di pasar domestik, serta mencegah masuknya barang impor yang bermutu rendah. Untuk mencegah hal tersebut, menjadi tanggung jawab BSN untuk membina, mengembangkan, serta mengkoordinasi kegiatan di bidang standarisasi secara nasional. BSN memiliki fungsi sebagai 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional. 2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. 3. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah bidang standarisasi nasional. 4. Penyelenggaraan pembinaan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Sedangkan kewenangan BSN sebagai lembaga penentu standarisasi produk nasional adalah 1. Penyusun rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. 3. Penetapan sistem informasi di bidangnya. 4. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standarisasi nasional, perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan laboratorium, penetapan SNI, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidangnya. Demikianlah materi kali ini tentang pengujian produk. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.